Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader, selama 1 minggu kita telah melewati keadaan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana Bitcoin bisa merangkak tinggi dan kemudian dia kembali lagi jatuh. Dan ini adalah pola pergerakan yang sudah terdeteksi seperti apa yang telah saya sampaikan pada minggu lalu. Lihat apa yang terjadi pada Bitcoin, di mana dia akan mencoba naik sampai level ketinggian yang paling maksimum. Setelah itu dia akan mencoba balik lagi. Ini sudah sangat bisa kita lihat dan ini juga sangat tergantung dari berita-berita fundamental yang dikeluarkan. Kita tahu setelah pemangkasan tingkat suku bunga membuat bagaimana Bitcoin itu bisa naik ke level yang paling tertinggi, tapi setelah itu agak terjadi koreksi dan setelah itu dia kembali lagi turun lagi. Dan banyak faktor yang membuat Bitcoin bisa kembali lagi ke level 60.000 rekan trader. Oleh karena itu kita akan lihat bersama-sama. Kita akan membahas bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oke, rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba lihat di platform. Kita bisa lihat bagaimana Bitcoin dalam pergerakannya selama 1 minggu kemarin, rekan trader. Seperti yang telah saya bilang buat rekan trader semuanya dalam edisi minggu yang lalu, kita bisa lihat bagaimana Bitcoin ini bisa melangkah sampai ke level ketinggian yang sangat maksimum dalam seminggu ini. Dia bisa menembus level sekitaran 66.500-an ya, 66.501. Nah, ini seperti dengan apa yang telah saya prediksikan bahwa bagaimana Bitcoin ini dia bisa terbang sampai naik ke level 66.000 asal dia bisa melewati level 64.608. Akan tetapi saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan juga bahwa Bitcoin ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, minimal di atas 67.000. Tapi kita bisa lihat secara garis besar bahwa level resisten yang terjadi pada Bitcoin sudah berada di level 66.000. Apabila memang dia tidak bisa melewati level tersebut, artinya bisa mempunyai kemungkinan besar terjadi pembalikan arah. Dan itu rekan trader bisa lihat dengan jelas setelah dia menyentuh level 66.000, dia terjadi koreksi dan setelah itu dia mengalami pelemahan yang signifikan. Dia kembali lagi ke level 62.000 dan sekarang dia berada di level 60.671. Walaupun hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan hingga ke 61.000, tapi tendensi yang terjadi pada Bitcoin itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu di judul tema kita hari ini saya mengangkat sebuah tema tentang Bitcoin berada di persimpangan jalan. Ya, Bitcoin berada di persimpangan jalan. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kalau kita lihat bagaimana Bitcoin ini dia berada di persimpangan jalan di saat di satu sisi dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga, Bitcoin punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, tetapi data-data yang dikeluarkan, data fundamental, sangat memberikan tekanan terhadap apa yang akan terjadi pada Bitcoin. Kenapa saya bilang hal itu? Karena kalau rekan trader, salah satu data yang memberikan tekanan sangat luar biasa adalah di saat minggu ini, hari Senin, data yang dikeluarkan, ya, ini termasuk data yang dikeluarkan hari Selasa kemarin, ya rekan trader. Kalau rekan trader lihat data yang dikeluarkan kemarin adalah data pembelian manufaktur, ya, ISM. Dia berada di level 47,2. Ini seperti yang terjadi pada minggu lalu, pada pertemuan sebelumnya, ya, bulan lalu. Nah, dari data inilah yang memberikan tekanan bagaimana Bitcoin ini punya kemungkinan untuk bisa mengalami pelemahan yang signifikan. Akan tetapi rekan trader, secara fundamental, apabila pemangkasan tingkat suku bunga, artinya dia akan mendorong Bitcoin ke level yang paling tinggi. Tapi salah satu faktor utama
bagaimana Bitcoin bisa jatuh ke level paling terendah adalah bagaimana peperangan, konflik geopolitik yang terjadi ya di Israel, di mana Iran menyerang Israel dan Israel juga menyerang Hizbullah. Inilah yang menjadi alasan kenapa di saat terjadi peperangan seperti kayak gitu, orang semuanya akan berusaha jauh dari aset-aset yang mempunyai tingkat efektibilitasnya yang lebih tinggi, yang punya resiko yang tinggi. Dan Bitcoin dalam hal ini termasuk salah satu aset tersebut. Orang akan bermain aman. Dalam cerita kasarnya, mereka akan memindahkan investasi mereka di aset yang penuh resiko seperti Bitcoin ke aset yang lebih ke safe haven yang dicari. Karena di saat terjadi peperangan seperti kayak gini, aset-aset safe haven seperti emas, dolar Amerika akan mengalami penguatan yang signifikan. Sehingga aset yang mempunyai volatilitas yang tinggi seperti Bitcoin, resiko yang tinggi seperti Bitcoin akan selalu ditinggalkan. Itulah yang menjadi alasan kenapa rekan trader lihat hubungan antara Bitcoin ini dengan apa yang terjadi pada dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat bagaimana pasca peperangan yang terjadi, dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader, dari level 99.811 dia telah terbang tinggi sampai di posisi 101.302. Hal ini didasari oleh apa yang terjadi pada geopolitik dunia. Di saat peperangan antara Israel dengan Hizbullah, Iran pun juga barusan aja menyerang Israel. Ini yang menjadi alasan kenapa aset-aset yang mempunyai resiko yang sangat tinggi akan ditinggalkan, karena mereka pasar akan lebih senang ke aset-aset yang safe haven. Oleh karena itu dia sangat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk pergerakan Bitcoin. Kita lihat bagaimana selama 2 hari ini Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan dari 66.015 dia turun sampai ke level 60.671. Dari sini kita bisa lihat bahwa apabila peperangan ini masih terus terjadi, konfliknya masih akan terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa jatuh sampai ke level yang lebih rendah lagi. Memang dia tidak sampai ke level 50.000, tapi 58, 59 masih bisa dicapai dalam hal ini. Oleh karena itu Bitcoin berada di dalam titik persimpangan. Hal ini pun juga akan ditunjang dengan data-data yang akan dikeluarkan selama 1 minggu ini. Rekan trader bisa lihat masih ada. Kalau rekan trader lihat di sini ya, sabar. Saya balik lagi. Dalam minggu ini masih ada data-data fundamental yang sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin ya, termasuk tadi ADP udah keluar. Nanti ada untuk besok-besok ini ada indeks manajer pembelian, dan terakhir ditutup oleh non-farm payroll. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tapi apapun yang terjadi ini akan sangat tergantung dengan peperangan yang terjadi antara Israel dan negara-negara Lebanon dan lain-lain ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, sehingga saya bisa bilang bahwa pergerakan Bitcoin masih benar-benar dalam titik persimpangan. Walaupun rekan trader, kalau kita lihat bagaimana pergerakan Bitcoin selama bulan Oktober di 3 tahun terakhir selalu memiliki kecenderungan untuk mengalami penguatan. Rekan trader lihat, nah ini adalah bulan Oktober rekan trader ya. Nah, sabar saya tunjukin dulu, sabar ini. Nah ini September, Oktober ya. Ini sabar. Kalau kita lihat, nah ini kalau nggak salah ini bulan Oktober. Ini bulan Oktober rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat di sini, selama bulan Oktober ini, nah ini saya tunjukin. Nah, selama bulan Oktober tahun 2023 dia mengalami penguatan. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, begitupun juga
Di tahun 2022 juga di bulan Oktober, ini kan bulan November ya. Sabar, ini bulan November, Desember, Oktober. Nah, ini bulan Oktober. Di sini di bulan Oktober pun juga dia mengalami tendensi kenaikan. Jadi kalau kita lihat siklus terjadi pada bulan Oktober selama 2 tahun terakhir 2022, 2023 dan 2024 ya, kemungkinan besar Bitcoin ini masih punya peluang yang bisa untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ya. Walaupun kalau kita lihat ya, untuk secara garis besar pun juga, kalau kita lihat secara garis besar, kita tarik garis ya rekan trader ya. Bitcoin ini dia akan selalu bergerak ya, setiap 3 bulan dia akan selalu mengalami pergerakan yang sangat signifikan ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia akan sedikit turun dulu, habis itu dia naik lagi. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi ini, sedikit terjadi pelemahan. Kita mulai dengan nilai tertingginya di seputaran 73.000 ya. Kemudian dia turun lagi 71, di level tertinggi lagi 69, di level tertinggi lagi 65. Apakah dia bisa turun lagi ke level 62 atau 61? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa oleh rekan trader semuanya. Memang di analisa tahunan saya bilang tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa mencapai 80.000 atau 90.000 di akhir tahun ini setelah apa yang telah terjadi, data-data fundamental yang terjadi. Tapi kalau kita lihat kecenderungan yang terjadi, bagaimana kita bisa melihat bahwa Bitcoin mencapai level di mana titik pelemahan masih bisa saja terjadi. Secara teknikal pun juga dia masih bisa terjadi pelemahan. Tapi saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih berada dalam titik persimpangan. Dan berdasarkan data-data bulan Oktober 2 tahun berturut-turut, Bitcoin memiliki kecenderungan untuk mengalami penguatan. Baik itu di tahun 2023, 2022, dan sekarang dia menuju ke 2024. Apakah dia akan mengulangi siklus yang sama? Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Bitcoin selama 1 minggu ke depan? Nah, ini dia. Rekan trader, dalam prediksi saya bisa bilang bahwa Bitcoin secara garis besar dia akan mencoba untuk, setelah dia mencoba ke level 66.000, dia tidak bisa melewati sampai ke 67.000, dan kita bisa melihat apabila terjadi peperangan terus dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besar kita bisa lihat Bitcoin masih punya peluang untuk jatuh ke level yang lebih rendah lagi. Nah, oleh karena itu, di dalam analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi tidak terlalu besar, tapi saya bisa bilang bahwa peluang untuk Bitcoin jatuh masih sangat besar. Saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Bitcoin ini bisa turun sampai ke level paling maksimal rekan trader ya. Dia bisa turun sampai ke level 58.000 ya, 58.700 lebih di daerah sini ya. Sampai tanggal 9 akan datang pada minggu depan. Akan tetapi bagaimanakah peluang penguatannya? Selalu masih ada peluang penguatan rekan trader. Tapi untuk bisa menguat, Bitcoin menurut saya harus bisa melewati level di seputaran 62.783. Kalau dia bisa melewati level ini, artinya dia punya peluang untuk naik ke posisi yang paling tertinggi dalam minggu ini. Saya berasumsi ketinggian paling maksimum akan terjadi di level 64.260. Itu adalah level tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan kembali lagi ke level sini. Bisa saja dia akan terjadi ya rekan trader, bisa. Tapi saya lebih optimis kalaupun dia naik, saya optimis dia akan naik sampai level 64.260 asal dia bisa menembus level 62.783. Bagaimanakah peluang pelemahan? Pelemahan sangat kuat menurut saya. Masih terbesar peluang pelemahan, dan apabila terjadi peperangan, tidak terlalu kemungkinan dia akan melemah dengan level pelemahan paling sempurna sampai ke level 58.000 ya, 700 lebih. Tapi secara garis besar, apa yang terjadi pada Bitcoin ini adalah siklus biasa
rekan trader, ini menurut saya adalah siklus biasa yang terjadi, tapi tetap masih ada peluang penguatan yang signifikan. Saya bisa berasumsi bahwa dari awal saya udah bisa bilang bahwa Bitcoin akan mencoba sampai level ketinggian maksimum di tahun 2024 ini di level 80.000, walaupun ada juga yang bilang sampai 100 lebih, 100.000. Tapi saya berasumsi dan saya menganalisa bahwa 80 sampai 9.000 adalah titik yang paling maksimal dalam pergerakan Bitcoin sampai akhir tahun ini. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa Bitcoin masih tetap berada dalam persimpangan, dan pergerakan Bitcoin selain benar-benar akan tergantung oleh data-data fundamental yang dikeluarkan. Dan ingat, peperangan yang terjadi, semakin berkecamuknya peperangan yang terjadi, semakin besar peluang Bitcoin untuk turun ke level yang paling maksimum. Demikianlah tema kita pada minggu ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edisi berikutnya Dunia Kripto bersama Market. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.